Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku Nesyas. Jadi di video kali ini aku bakal jelasin materi IPA kelas 9 Bab 4 tentang penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kelistrikan pada sel saraf. Nah, tubuh kita guys itu dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan, khususnya pada saraf yang disebabkan adanya impuls atau sinyal pada sel saraf. Nah, tahukah kamu mengapa kita dapat merasakan sakit ketika dicubit? Ternyata guys, rasa sakit tersebut muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Kajian yang khusus mempelajari tentang aliran impuls pada tubuh manusia disebut biolistrik. Tegangan atau beda potensial pada tubuh berbeda dengan yang kita bayangkan seperti listrik di rumah tangga guys. Kelistrikan pada tubuh itu hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah-rumah. Nah, tahukah kamu bagaimana sih cara sel saraf mengantarkan impuls? Jadi guys, sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion tersebut tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya rangsangan. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion, sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Saat sel saraf tidak mengantarkan impuls, muatan positif Na+ atau natrium melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian guys, membran sel saraf bagian luar akan bermuatan positif dan membran sel bagian dalam akan bermuatan listrik negatif. Setiap manusia memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol seluruh aktivitas tubuh, contohnya gerak otot. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima panca indera. Setiap sel saraf itu terdiri atas 3 bagian guys, yaitu badan sel saraf, dendrit, dan juga akson atau neurit. Selain ketiga bagian tersebut, pada sel saraf juga terdapat selubung mielin. Berdasarkan ada dan tidaknya mielin, terdapat 2 macam neuron, yaitu neuron yang berselubung mielin dan neuron yang tidak berselubung mielin. Oke guys, kita akan bahas satu-satu ya bagian dari sel saraf, mulai dari dendrit. Dendrit merupakan penonjolan badan sel yang bercabang-cabang dan berbentuk seperti cabang pohon. Fungsinya itu untuk menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Nah, perhatikan gambarnya ya guys, pokoknya dendrit itu yang kayak bercabang-cabang gitu, jangan lupa diingat ya. Yang kedua ada badan sel. Di dalamnya itu terdapat inti sel yang dikelilingi oleh sitoplasma. Sitoplasma itu mengandung organela sel seperti mitokondria, ribosom, badan Golgi, dan retikulum endoplasma khusus milik sel saraf yang disebut badan isi. Fungsinya itu untuk meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Lalu yang ketiga ada akson. Ini merupakan penonjolan badan sel berbentuk panjang dan silindris. Setiap satu sel saraf hanya memiliki 1 akson. Ujung akhir akson disebut dengan terminal akson. Terminal ini memiliki beberapa percabangan yang berbonggol. Pada bonggol inilah akan dilepaskan neurotransmitter dan disebut sebagai bonggol sinaptik. Fungsinya itu untuk apa? Ini fungsinya untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel lain atau ke sel otot atau ke sel kelenjar. Pada bonggol sinaptik terjadi proses sinapsis, yaitu komunikasi antara sel saraf satu dengan yang lain atau sel saraf dengan sel otot dan sel kelenjar menggunakan neurotransmitter. Berikutnya ada selubung mielin. Selubung lemak berlapis-lapis dihasilkan oleh sel Schwann. Lapisan lemak mielin sulit ditembus oleh ion-ion yang keluar dan masuk membran sel pada bagian akson. Fungsinya itu untuk mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Lanjut, ada nodus Ranvier. Ini merupakan daerah akson terbuka yang tidak diselubungi mielin. Fungsinya untuk tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Sel saraf sering diibaratkan seperti kabel listrik karena memiliki bentuk dan mekanisme kerja yang hampir sama. Setiap sel saraf itu memiliki 1 akson yang mendukung.
yang mendukung terjadinya perambatan atau hantaran arus listrik. Selain akson, penghantar listrik lain di dalam tubuh makhluk hidup adalah cairan tubuh. Cairan tubuh itu dapat berupa darah, cairan jaringan, dan sitosol yang terdapat dalam sitoplasma sel. Pada sel saraf juga terdapat isolator listrik, yaitu selubung mielin pada akson. Pada akson tidak berselubung mielin. Hantaran arus listrik dapat terjadi sepanjang akson. Pada akson berselubung mielin, beda potensial terjadi di daerah akson yang tidak diselubungi mielin atau di daerah yang disebut nodus Ranvier. Tarik-menarik muatan listrik itu terjadi di nodus Ranvier 1 dan seterusnya. Dengan demikian guys, selain berfungsi sebagai pelindung akson, mielin juga dapat mempercepat terjadinya loncatan muatan listrik pada saraf. Oke guys, sekarang kita akan masuk ke hewan-hewan penghasil listrik. Kita bakal bahas satu-satu guys hewannya. Seperti manusia, hewan juga menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan navigasi. Pada umumnya, arus listrik yang dihasilkan sangat lemah. Tetapi ada beberapa hewan yang dianugerahi keistimewaan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga mampu menghasilkan arus listrik yang sangat kuat. Hewan apakah saja yang mampu menghasilkan arus listrik yang kuat? Oke, kita langsung bahas ya. Yang pertama ada ikan belalai gajah. Memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplek pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Sel elektropleks merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan beristirahat. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi dan pada saat yang bersamaan ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. Berikutnya yang kedua ada ikan pari listrik. Ikan pari listrik ini mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya guys. Kedua sisi kepala ikan pari listrik itu mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt loh. Besar tegangan ini sama seperti besar tegangan listrik yang ada di rumah guys. Next, yang ketiga itu ada hiu kepala martil. Memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsangan listrik. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil biasanya itu menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Next, hewan selanjutnya ada echidna. Echidna memiliki moncong memanjang yang berfungsi itu sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsanya. Elektroreseptor echidna terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk mengantarkan listrik. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki sistem elektroreseptor berasal dari perairan. Berikutnya ada belut listrik. Penelitian menunjukkan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa guys. Next, ada lele listrik. Lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Besarnya energi yang dihasilkan lele listrik sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit guys. Oke guys, sekarang kita akan masuk ke penggunaan listrik statis dalam teknologi. Yang pertama, pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Pengendap elektrostatis berfungsi untuk membersihkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar tidak mengandung partikel-partikel kotor yang dapat mencemari udara. Komponen utama yang ada pada alat ini adalah kawat bermuatan negatif
dan pelat logam yang bermuatan positif. Pada saat asap kotor melewati kawat, beberapa partikel abu akan bermuatan negatif. Setelah itu, pelat logam yang bermuatan positif akan menarik partikel abu tersebut sehingga membentuk jelaga yang mudah dibersihkan. Yang kedua ada pengecatan mobil. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut, pipa, semprot, dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Yang ketiga ada mesin fotokopi. Selain menerapkan konsep optik, mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis loh guys. Komponen utamanya pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner atau tempat bubuk hitam halus. Toner sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Oke guys, sekarang kita masuk ke rangkuman. Apa aja sih yang kita bahas di bab 1 ini? Nih aku bacain ya guys rangkumannya. Yang pertama yaitu listrik statis itu terjadi akibat adanya perbedaan muatan listrik. Terus guys, muatan listrik itu terdiri dari muatan listrik positif dan negatif. Muatan listrik sejenis positif dengan positif atau negatif dengan negatif itu bersifat tolak-menolak. Muatan listrik yang berbeda, positif dengan negatif itu bersifat tarik-menarik. Besarnya gaya tolak atau gaya tarik kedua muatan listrik dapat dihitung menggunakan persamaan hukum Coulomb. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Potensial listrik merupakan usaha yang diperlukan untuk memindahkan elektron dari satu titik ke titik lainnya yang jauhnya tak terhingga atau jarak tidak berpengaruh. Beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan. Berikutnya, petir merupakan contoh beda potensial yang terdapat pada lingkungan. Beda potensial pada dua awan yang berbeda atau pada awan dan bumi dapat menyebabkan perpindahan elektron. Lalu, kelistrikan pada tubuh itu berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat pada sel saraf. Berikutnya guys, sel saraf itu tersusun atas bagian dendrit, badan sel, inti sel, dan neurit atau akson. Sel saraf dapat mengantarkan rangsang karena adanya muatan yang tarik-menarik. Tarik-menarik muatan listrik pada saraf terjadi bila terdapat rangsangan dari neurotransmitter. Muatan listrik pada sel saraf terdapat pada bagian akson atau neurit. Pada saat sel saraf tidak mengantarkan impuls, muatan listrik negatif terdapat di dalam sel saraf dan muatan listrik positif terdapat pada bagian luar sel saraf. Berikutnya, hewan tertentu yang dapat menghasilkan listrik diantaranya ada ikan belalai gajah, ikan pari elektrik, hiu kepala martil, echidna, belut listrik, dan juga lele elektrik. Dan yang terakhir guys, teknologi listrik itu dimanfaatkan pada yang pertama itu ada alat pengendap elektrostatis pada cerobong asap, yang kedua pengecatan mobil, dan yang ketiga mesin fotokopi. Oke guys, segitu dulu penjelasan dari aku tentang IPA kelas 9 bab 4. Udah selesai ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. And see you guys in the next video. Bye-bye!